Bagian umat itu kadangkala terasa dikotomis. Penting jadi orang Islam itu ya ibadah-ibadah saja hubungannya dengan Allah. Politik kebangsaan atau politik keumatan ini ya sebenarnya sama pada dasarnya. Istilah ini ya di Bali mungkin menjadi lebih mudah karena saya khawatir atau kita khawatir yang bukan umat kita tidak nyaman kalau dengan seruannya MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali sudah membuat rambu-rambu untuk mendorong umat Islam berpolitik, apalagi menjelang tahun politik 2024. Padahal sementara umat Islam di Bali ada yang masih terkurung dengan pola pikir keliru bahwa politik itu bukan urusan umat. Bagaimana MUI menjelaskan soal ini? Denpasar TV mewawancarai salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, Haji Sigit Sunaryanto SE. Sigit yang juga mantan Sekretaris Umum MUI Bali ini secara lugas menjelaskan kondisi real umat Islam. Benarkah masih ada umat Islam yang menganggap urusan kehidupan bernegara itu bukan tanggung jawabnya? Periode sebelum 2020 kita memiliki catur program umat. Poin keempat dari program utama umat itu adalah meningkatkan kualitas kehidupan bernegara dan berbangsa umat Islam. Kita sadari bahwa sebagian umat itu kadangkala terasa dikotomis. Ya, jadi patuh pada aturan agama, ada sebagian yang kemudian tidak terlalu peduli dengan kehidupan bernegara. Yang penting jadi orang Islam itu ya ibadah-ibadah saja hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan tetangga baik. Tapi bagaimana peran sertanya di dalam pembangunan bangsa ini kurang dirasa menonjol. Kondisi real yang menggambarkan masih ada umat Islam di Bali yang masa bodoh dengan urusan politik kenegaraan, politik keumatan atau politik kebangsaan, memaksa MUI Bali menjadikannya atensi serius dalam musda keempat di lembaga yang menaungi umat Islam di Pulau Dewata ini. Musda 2020 kita masukkan lagi menjadi pacu 5 dari 4, tapi poin yang keempat tadi menjadi poin utama, yaitu meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sadar bahwa umat Islam itu ya selain sebagai umat beragama tapi juga warga negara. Warga negara baik itu berpartisipasi penuh untuk mensukseskan ya segala program-program yang berkaitan dengan peningkatan ya kualitas kehidupan anak bangsa secara keseluruhan. Bukan hanya umat Islam tapi juga seluruh warga bangsa semuanya. Istilah politik keumatan mungkin saja bisa salah dipahami sementara orang. MUI Bali menyadari hal ini sehingga berupaya menjelaskannya secara hati-hati agar pesan substansialnya dapat diterima di kalangan masyarakat. Politik kebangsaan atau politik keumatan ini ya sebenarnya sama pada dasarnya, karena ketika bicara bangsa ya bicara umat, ketika kita bicara umat juga bicara bangsa. Sesungguhnya istilah ini ya di Bali mungkin menjadi lebih mudah karena saya khawatir atau kita khawatir yang bukan umat kita tidak nyaman kalau dengan seruannya MUI. Jadi jangan sok mengklaim bahwa kita juga bisa ngurusi umat non-Islam. Kita lebih hati-hati. MUI ya sebagai lembaga keumatan ya umat Islam tentu, jadi wilayahnya ya hanya wilayah itu. Lebih kepada kehati-hatian istilah itu. Tapi ya pada dasarnya gimana MUI mendorong dan menggunakan berbagai macam prasarana yang ada di umat ini untuk meningkatkan kesadaran ya kehidupan berbangsa dan bernegara. MUI pun pernah menerbitkan fatwa soal politik, khususnya terkait pemilu sebagai ajang pemilihan figur pemimpin. Seharusnya seperti apakah sikap umat Islam, terutama berkaitan dengan fatwa politik tersebut? Aplikasi dari salah satu fatwa MUI yang sering disalahartikan. Kalau fatwa dari Istimewa Ulama tahun saya lupa tahunnya 2010 atau di Padang, itu memilih pemimpin ya dalam tanda kutip yang baik itu adalah wajib.
Dulu diplesetkan seolah-olah gol putih itu haram, ya padahal tidak ada seperti itu. Tapi memilih itu adalah sesuatu yang wajib, memilih pemimpin itu. Ya ini karena ketika kita tidak menggunakan hak pilih kita, kemudian yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang tidak baik, sesungguhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, itu dihubungkan di situ sebenarnya. Kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah sebagian daripada ibadah kita. Ya, itu yang perlu kita sadarkan di masyarakat. Sehingga semangat untuk menggunakan hak pilih, untuk kemudian menyeleksi pilihan dan lain sebagainya itu adalah harus didasarkan oleh kesadaran bersama. Pengalaman kita dalam Pilpres 2019 memproduk fragmentasi atau polarisasi umat Islam dalam dua kutub. MUI tentu berharap upaya pembelahan umat Islam tak lagi terjadi dalam ajang Pilpres 2024. Kalau di periode ini, pengalaman 2019 ketika dunia perpolitikan atau pesta demokrasi itu ternyata menimbulkan efek yang tidak nyaman di masyarakat, jangan sampai terjadi nanti di pemilu 2024. Polarisasi, keterbelahan dan lain sebagainya, dalam tanda kutip ada yang tidak berkesudahan itu kita harapkan tidak terjadi. Ya, oleh karena itu MUI perlu melakukan langkah-langkah agar umat tidak mendapatkan nasib seperti kemarin, terbelah, padahal energi untuk mengembangkan umat itu lebih penting daripada ngurusi yang 5 tahunan. Itu menjadi pertimbangan kenapa program itu adalah salah satu program ya utama atau unggulan daripada MUI. Jangan lupa subscribe,